sidang di hari Kamis, permintaan dari hakim, akhirnya Ahmad Doni datang ke ruang sidang. Proses persidangan itu ada dua saksi, itu dari lapas dan juga dari penyidik atau dari kepolisian. Dalam proses pertanyaan dari JPU, hakim dan kuasa hukum dari Ahmad Doni, ada indikasi kejanggalan dengan jawaban Kalapas tiap ditanya dia tidak tahu dengan proses penangkapan dan barang bukti. Nah, Jenderal melihatnya gimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum Ahmad Doni datang ke sidang pengadilan secara offline, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa untuk terangnya suatu peristiwa, kalau kita lakukan secara online itu tidak akan bisa secara maksimal dan sempurna untuk kita petik hasil daripada pokok permasalahan yang sedang berjalan sekarang ini. Nah, untuk itu saya teriak tentang masalah itu. Nah, tolong semua itu supaya berjalan sesuai dengan akidah hukum. Nah, faktanya dihadirkan juga. Dan berkali-kali sudah sampaikan bahwa namanya perintah hakim setara dengan perintah undang-undang. Harus kita tahu dulu. Nah, ternyata kemarin Ahmad Doni hadir, diminta keterangannya beserta dengan petugas lapas juga, ya, untuk mendudukkan posisi, porsi dan komposisinya. Nah, gitu. Nah, akhirnya terjadilah dialog, diskusi antar pihak dengan petugas lapas. Ya, kalaupun lihat petugas lapas mengatakan ada hal yang berbeda menurut pengamatan JPU, itu kan masih analisis. Tentunya petugas lapas juga mempunyai argumentasi tersendiri dalam mengungkapkan satu pokok permasalahan tentang terjadinya suatu peristiwa itu. Ya, sebenarnya yang paling utama sebenarnya Ahmad Doni harus fair. Kalau dia pengen tuntas pokok permasalahan, kau harus buka selebar-lebarnya di Pandora ini. Ya. Bagaimana itu barang datang ke lapas? Siapa yang antarkan tuh barang? Fasilitatornya siapa? Pemasoknya siapa? Biar jelas pokok permasalahan, biar terbuka semuanya. Kalau memang ada keterlibatan daripada anggota lapas, buka saja. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Nah, jangan kehadiran Ahmad Doni hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya, biasalah kan gitu kan. Dia menutupi Pandora yang berkaitan dengan dia, tapi dia tidak pernah membuka hal-hal yang berkaitan dengan dia terhadap orang lain, siapapun itu. Kalau saya katakan tadi bahwa tidak akan mungkin terbang dari langit, datang tuh barang sampai ke lapas. Pasti ada yang membawa. Saya pernah ngomong dulu tuh bahwa saya sudah masuk ke sana itu, dan dia tahu loh saya seorang jenderal. Tapi saya diperiksa loh. KTP saya diminta, hanya sungkan aja pakai inframerah sama saya itu. Tapi kalau seandainya pun itu dilakukan, saya harus taat hukum. Saya akan siap, karena memang itu adalah tugas dan tanggung jawabnya. Nah, sekarang kok tiba-tiba kok terbang sampai ke posisi itu, dipergunakan oleh orang-orang itu. Nah, kesimpulannya, Ahmad Doni buka saja. Apa artinya kau datang ke lapas secara offline kalau kau membuka setengah-setengah? Sehingga ketahuan siapa berbuat apa, siapa bertanggung jawab kepada siapa. Nah, dari mana barang haram itu datang? Kalau dikatakan kau sebagai pengguna, saya tidak terlalu yakin. Saya harus ngomong apa adanya. Kenapa? Sudah 4 kali. Dulu. Orang kan sudah bilang berkali-kali, kalau sekali mungkin dia kilaf. 2 kali dia lalai, 3 kali ya mungkin keseleo, 4 kali katam. Kan gini Pak, pertanyaannya kemarin kan saksi dari penyidik Kak Lapas atau yang menangkap terjadinya Ahmad Doni menemui ada barang di lapasnya dia, dia. Namun dari proses pertanyaannya hakim juga agak kaget, ya kan, dengan pertanyaan tidak tahu, ya kan, lupa dengan penangkapan dia. Padahal hakim bilang bahwa itu kan nangkep tiap hari. Dalam sebulan atau dalam setahun dengan kasus Mondro paling sekali loh. Kok nggak ingat? Itu pertanyaan. Gampang sebenarnya. Itu tinggal kepiawaian daripada hakim untuk mengeksplor.
Karena ada dalam BAP itu, JPU mencecar, hakim mengeksplor, menganalisis, sampai di mana pertanyaan itu mentok pada posisi yang dia tidak bisa jawab, justru dikejar di situ. Sama waktu kita penyidikan, dia sudah tidak bisa menjawab lagi di pojok ring, justru di pojok ring itu kita hajar lagi, sehingga terbuka Pandora. Ini kan tergantung kepada siapa investigasinya. Ya, kalau seandainya bentuk di situ saya lupa dan saya selesai cukup sampai di situ, ya berarti tidak tuntas pokok permasalahan. Ya kalau mau dikejar, kejar. Kenapa sampai lupa? Impossible, peristiwa itu sudah terjadi. Masa kamu lupa pada saat kapan dan bagaimana? Intinya itu kenapa barang itu sampai di situ? Kamu nggak tahu jam berapa, waktunya berapa, tahu atau pura-pura tidak tahu? Nah, itu. Pertanyaan menarik juga pendengar atas juga saksi dari kepolisian yang BAP dalam proses BAP. Ahmad Joni juga merasa tertekan. Ya kan saat itu karena saat itu ada diduga disetrum pemukulan. Namun dari pihak penyidik juga atau dari pihak kepolisian dalam 3 orang itu tidak menunjuk ke orang itu, tapi ada orang lain di belakang dalam BAP itu. Nah, Pak Jenderal melihatnya gimana? Biasalah. Dalam arena penyidikan tuh ada hal-hal yang menguntungkan dia supaya dia dianggap sebagai orang yang tersakiti, itu ya lumrah manusiawi. Kalau memang dia bukti di sistem dan lain sebagainya, tunjukkan dong buktinya. Ada nggak bekas visum bahwa dia disetrum dan lain sebagainya? Ya kadang-kadang jangan sampai membuat satu pokok permasalahan jadi jelimet karena dia pengen menutupi dirinya sendiri. Kan nggak zamannya lagi kalau sekarang tuh orang kayak kalau dulu ya dijepit kaki segala macam masih berlaku. Sekarang kan transparansi itu kan ada, di CCTV kan ada. Nggak usah pakai dibohong-bohongi. Kalau dia memberikan keterangan palsu, hantam lagi penyidiknya lagi tuh. Kan ketahuan di CCTV itu nggak bisa dirubah. Pada saat pemeriksaan, rekaman berjalan, CCTV jalan. Jadi jangan memutarbalikkan fakta. Saya bukan membela pihak kepolisian, mentang-mentang saya ini adalah seorang penyidik, tapi tolong memberikan keterangan tuh yang masuk di akal gitu loh. Disetrum kan ketahuan di setrumnya tuh. Ada ketahuan dong. Jadi hati-hati juga dalam memberikan keterangan. Jangan gara-gara membela diri, terus kau buat suatu permasalahan supaya orang empati terhadap dirimu. Yang saya gimana? Tapi dalam kesaksian itu kan ada 6 tersangka. Sama apa yang terjadi dalam BAP. Oh, namanya tersangka itu pasti mereka bisa saja bersekutu, bersekongkol, ngatakan aja kita disetrum. Karena mereka kan satu paket. Kan gitu. Kan satu paket tuh. Ayo bilangnya kita digebukin kita. Bilangnya begini kan bisa aja. Tapi itu pun perlu pendalaman. Saya juga tidak mau terlalu membela kalau memang betul-betul itu terjadi. Saya anggap itu juga tidak bagus dan tidak baik dan dilarang oleh undang-undang. Jadi itu harus diadakan penelitian. Makanya diminta rekaman CCTV itu. Itu paling utama. Ngomong kosong, rekaman CCTV itu akan terlihat dari sini di alat layar monitor daripada kanitnya apanya kelihatan itu. Itu nggak bisa dibohongi, itu kan jejak digital tuh. Bisa dibuka aja, umpamanya dihapus tuh. Diambil aja tuh. Kalau memang kita buktikan. Pasti akan kebuka lagi. Apa namanya, di recalling lagi dia. Nah, jadi itu nggak bisa dibohongi itu. Makanya lakukan aja tindakan-tindakan itu kalau memang betul itu terjadi. Tapi kalau dia memutarbalikkan fakta, memberikan sanksi yang lebih berat dengan penerapan pasal baru. Bicara pasal, tapi tidak di JPU juga sudah menjelaskan bahwa di dalam pihak perkara yang sudah dijabarkan bahwa terindikasi malah si Ahmad Joni itu dapat fee hasil penjualan itu 100 gram dengan berat narkoba itu 10 gram. Nah itu gimana melihat itu? Dapat fee. Ya, berarti dia kan salah satu pengedar dong. Berarti dari hasil penjualan dia juga menerima keuntungan dari penjualan barang haram ini. Sama juga bohong dong. Nah, tapi itu pun, itu kan keterangannya berdasarkan dakwaan JPU kan gitu. Nah, dakwaan JPU itu kan akan dibuktikan bahwa fee yang didapatkan itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain. Ya, bersesuaian nggak keterangan saksi ini dengan apa yang terjadi? Nah, itu perlu pendalaman. Makanya saya bilang diperlukan kepiawaian daripada JPU menggali itu. Makanya muncullah dakwaan-dakwaan itu. Dan dakwaan daripada JPU juga nggak sembarangan. Pasti akan diminta klarifikasinya kepada penyidik.
baru dia munculkan dakwaan. Ya biasa dalam arena persidangan kan namanya terdakwa itu kan berusaha untuk menghindarkan diri dari pokok permasalahan. Tinggal di dalam ajang pembuktian nanti akan kita lihat nanti ya. Kita kan belum tahu juga eksepsi dari apa. Kemudian kalau dilakukan nanti tuntutan daripada JPU-nya kan dia kan bisa melakukan pembelaan, bisa trader nanti. Tapi tentunya harus menghadirkan orang-orang yang mengerti, mengetahui, memahami tentang peristiwa itu. Dia bisa mengeksplor dan bisa menjawab. Apakah itu saksi adecar, apa saksi ahli yang lain yang bisa menguatkan atau meringankan daripada si Ahmad Joni itu sendiri. Tentu disitulah arena persidangan perlu ajang pembuktian. Saya tidak mau menohok ke siapa-siapa, nanti tinggal tergantung arena pembuktian di majelis hakim. Bagaimana kepiawaian daripada JPU-nya, kepiawaian daripada hakim, dan kepiawaian daripada lawyers-nya. Nah, di situ kan adu argumentasi, adu daripada kekuatan hukum yang mengikat. Nanti kan akan dilihat nanti. Sampai sejauh mana pokok permasalahan mendudukkan porsi yang sesungguhnya tentang Ahmad Joni. Baru nanti diambil keputusan. Jadi nggak sembarang, itu kan sudah hadir semua. Makanya dengan hadirnya Ahmad Joni itu sudah langkah yang bagus. Sehingga semuanya terbuka, head to head kelihatan, gestur kelihatan. Pada saat JPU bertanya kan gesturnya kelihatan. Lawyer bertanya kelihatan gesturnya, hakim bertanya kelihatan gesturnya. Itulah gunanya offline itu. Nanti kita serahkan aja kepada agenda persidangan. Nanti hakim akan menilai, mencatat pokok permasalahannya sampai sejauh mana sebelum dia mengambil suatu langkah keputusan. Tapi dari kuasa hukumnya juga kemarin mau mengasih bukti fakta bahwa Dirjen Pas menyatakan bahwa Ahmad Joni itu punya cuma hanya mendapatkan 1 linting atau 2 linting dalam statement dari Dirjen Pas. Namun dalam proses kemarin itu JPU atau penyidik bilang bahwa lebih dari 20 linting dan beberapa 5 paket sabu. Nah, itu gimana? Loh, kan saya bilang tadi kan, masing-masing pihak kan akan memberikan argumentasinya seperti apa yang dia lihat, dia ketahui tentang peristiwa itu. Bisa saja itu menutupi, bisa saja membuka, bisa menambah, dan bisa mengurangi. Makanya dalam analisis persidangan itu, disitulah kepiawaian hakim untuk menilai dengan bukti-bukti yang ada. Kalau memang 1 linting mana, tapi kalau seandainya JPU bisa membuktikan sekian linting, mau apa? Jadi antara tidak kesesuaian pendapat ataupun pandangan ataupun tanggapan dari Pas sendiri dengan apa yang diketahui oleh lawyers, itu nanti kan akan dilihat di ajang persidangan tuh. Ya silakan aja ajang pembuktian. Mana yang bersesuaian atau mana yang tidak bersesuaian. Kan nanti kan publik kan akan melihat. Tapi kan Dirjen Pas itu kan pasti dapat info dari yang menangkap. Ya pasti akan mendapatkan info. Info ini kan kita juga belum tahu. Info ini utuh, sebagian atau gimana. Makanya diperlukan pembuktian. Nah, kalau sudah ajang pembuktian, mari kita adu bukti, adu fakta, adu data, nanti hakim akan menilai. Itu aja, kita nggak boleh berpersepsi apa yang dikatakan Dirjen Pas itu nggak benar, atau apa yang dikatakan lawyers itu nggak benar. Yang benar nanti agenda persidangan akan berjalan di mana hakim akan menilai sejauh mana pokok permasalahannya. Itu kira-kira ya. Jadi secara agenda persidangan kita nggak bisa berandai-andai. Nah, tapi besok kan di tanggal 8 kan ada persidangan, itu saksi dari terdakwa. Itu Ahmad Joni apa yang harus diterapkan? Saya nggak mau ngajarin dong. Ya enggak, paling enggak kan Pak Nggak bisa. Muka apa adanya, seadanya. Lah, kalau saksi dari Ahmad Joni ya buka selebar-lebar, ya kan sudah bilang berkali-kali itu. Apa yang kau ketahui, apa yang kau rasakan, apa yang kau alami, ya buka saja. Terus menyangkut kepada siapa-siapa saja, kalau memang kau membuka Pandora semuanya, buka saja. Sehingga pemasok narkoba ini kalau memang ada bandar besar tuh buka. Nah, tidak-tidaknya apakah kau bisa dikatakan justice kolaborator? Itu kan nanti kan kita lihat. Walaupun belum tentu dikukuhkan tuh justice kolaboratornya, tapi setidak-tidaknya kau sudah menyelamatkan generasi muda. Supaya jangan lagi ikut bermain di dalam arena narkoba. Ini kan merusak generasi muda. Jadi kalau saya bilang apa saran saya itu, ya nanti tinggal dari pihak Ahmad Joni apa yang mereka lakukan. Pesan saya cuma satu, seketika kau sudah hadir offline, buka sebesar-besarnya, buka seluas-luasnya. Siapapun yang terlibat, nggak usah takut kau. Itu resiko konsekuensi daripada apa yang kau lakukan, apa yang kau buat.
Gitu loh. Tapi Bandar Besar atau DPO Andri ini belum ketangkap yang stok atau yang mengasih suplai barang Ahmad Doni. Itu dipertanyakan juga, Pak. Nah, boleh saja pertanyakan, tapi kan dicari. Ya kan? Kok namanya juga DPO, daftar pencarian orang dicari lah. Siapa yang nyari? Yang nyari ya dari pihak kepolisiannya nanti untuk mencari sampai sejauh mana dapat atau tidaknya kita serahkan kepada kepiawaian daripada kepolisian. Saya kan nggak boleh, kok susah banget. Emang Bapak yang kerjain. Nah, kalau aku dibalikin gitu gimana? Loh, saya kan mantan penyidik. Iya, Bapak mantan penyidik, tapi situasionalnya berbeda. Bapak jangan sok tahu, katanya. Penyidik ngomong sama saya gimana nanti? Berarti kan sok tahu saya kan? Tapi kalau sekelas Pakap aja ketangkap, malah sekelas Bandar Jaya aja susah amat. Ya kita arahkan saja. Tapi kau jangan berharap apa yang di kepalamu itu bisa untuk dapat diselesaikan. Saya nggak bisa menjustis penyidik. Dia berusaha untuk mencari, tapi sejauh mana dia mencari kan tergantung tingkat kesulitan daripada DPU itu berada. Saya nggak bisa ngajari penyidik. Cuma pesan penyidik ya cari sampai sedalam-dalamnya. Oh, kok gitu penyidik nggak bisa cari? Bapak sok pinter kata sama saya. Nggak boleh kayak gitu. Saya harus netral gitu loh. Bukan mentang-mentang saya mantan penyidik, enggak. Tapi mana yang benar-benar, mana yang salah-salah. Ya kita dorong aja penyidik untuk mencari semaksimal mungkin. Kita dorong juga Ahmad Doni buka selebar-lebarnya. Supaya peristiwa ini betul-betul terang benderang. Gitu lah kira-kira. Oke. Ya, oke. Pak, tapi kalau ketika Pak Ahmad Doni ingin membuka tabir secara jelas Pandora itu, tapi akan mengancam jiwanya, gimana melihatnya? Ngancam, diusahakan untuk supaya dijaga. Tapi kalau mengancam jiwa, dia merasa ngancam jiwanya, kenapa kau lakukan itu? Makanya dari dulu kau jangan jadi pemain narkoba. Narkoba itu kan berkaitan, berdampingan dengan maut. Ya kan? Makanya kau jangan bermain-main api. Giliran kita, aku takut diancam jiwa. Makanya siapa suruh main narkoba sampai 4 kali? Gimana kira-kira? Iya, jadi Lu mau jawab apa lagi? Iya, nggak bisa. Pak, tapi Enak kan? ketika itu kan narkoba bisa beredar di lapas. Sebenarnya kan lapas bersih dari hal seperti itu ya Pak. Dan apa yang harus dikedepankan ketika nanti lapas tidak lagi bisa mengedarkan narkoba ke depannya? Kau nggak bisa ngomong kayak gitu. Fungsi pengawasan daripada Dirjen Lapas itu sudah dilakukan secara maksimal. Tidak ada aturannya supaya bisa beredar bebas di lapas. Tapi kan kita tidak bisa tahu siapa oknum-oknum yang bermain, yang sudah terkontaminasi. Tapi yakin dan percaya bahwa ini pembelajaran bagi PAS untuk mengeliminir terjadinya peristiwa-peristiwa berikutnya. Ya kalau terjadi ya itu manusiawi kan gitu. Bagaimana lagi? Kalau sudah kita lakukan pengawasan tapi terjadi juga, tanya saja sama oknumnya. Ya kalau misalnya oknumnya dapat, ya oknumnya perlu dibasmi. Ya kan? Tapi kalau bilang, kenapa masih bisa terjadi? Ya namanya juga situasional. Enak kan? Itu jangan menurut pikiranmu. Nah itulah data faktor yang terjadi di lapangan. Udah sering terjadi kan? Iya. Dari dulu terjun siapa tuh? Freddy Budiman. Jebol juga kan? Ada beberapa jebol juga. Saya yakin dari PAS itu sudah melakukan pendeteksian, mengeliminir peristiwa-peristiwa terjadi. Tapi kan terjadi juga. Berarti kalau gitu hukuman mati dan harga mati untuk bisa memberantas narkoba itu sendiri Pak, itu harus dikedepankan. Kan saya sudah ngomong sama kamu dari dulu. Kalau di Cina tembak mati kan. Bagi saya itu nggak ada, pokoknya sudah pengedar tuh. Kalau saya ditanya, kalau saya kepala rebut tembak, saya tembak mati semuanya. Nggak apa-apa saya bilang sadis. Kenapa? Narkoba ini akan merusak generasi muda. Daripada generasi muda mati, lebih baik kau yang mati. Bila penting saya jadi eksekutornya nggak apa-apa. Itu. Tapi kata rehab untuk kasusnya Ahmad Doni gimana? Nggak apa-apa. Kalau saya diberikan kewenangan, hajar habis. Tapi dia mengajukan rehab atau bebas bersyarat. Ya nanti tergantung kepada bagaimana penilaian hakim. Kan itu. Kalau tiap hari rehab mulu, rehab lagi. Kayak seperti itu yang penyanyi yang apa tuh? Faris. Nah, sama aja rehab lagi, makan lagi. Katam dong. Kapan tobatnya? Setelah tobatnya kalau sudah sakaratul maut, menjemput baru tobat. Nah, kayak Freddy kan udah tobat dia kan? Karena dia dalam baka. Kayak gituin juga semuanya gitu loh. Enak. Itu. Oke. Terima kasih Pak.